seperti pujian kami tadi berkata bahwa janji-Mu seperti fajar pagi hari yang tidak pernah berhenti Tuhan. Kau selalu menepati janji-janji-Mu bagi kami. Ini kami Bapa, kami sudah memuji, memuliakan Engkau, kami percaya Engkau hadir di setiap rumah kami Tuhan saat ini. Sekalipun kami beribadah lewat Zoom, tapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak terbatas. Roh Kudus-Mu sedang menjamah setiap hati kami Tuhan Yesus pada Tuhan Yesus pagi hari ini. Roh Kudus-Mu sedang Tuhan Yesus bekerja mengurapi setiap kami Bapa. Ini kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari Engkau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan untuk menyatakan isi hati-Mu bagi setiap kami. Tegur kami Tuhan, nasihati kami, bangkitkan semangat kami. Kami percaya saat firman-Mu ditaburkan, mujizat-Mu terjadi Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan, kami yang terikat dilepaskan. Bahkan kami yang penuh dengan masalah persoalan, Engkau berikan kami jalan keluar Tuhan. Karena firman-Mu adalah pribadi-Mu sendiri. Ini kami haus, kami lapar akan Engkau Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran akan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudara yang terkasih. Halo. Puji nama Tuhan ya. Luar biasa. Ya, saya sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini kita semuanya. Saya lihat wajahnya sukacita semua ya. Terlebih nih Pak Sianturi sekeluarga yang udah disembuhkan oleh Tuhan. Ini wajahnya kece ya. Peter dari tadi semangat terus dia ya memuji Tuhan. Puji Tuhan ya. Tuhan kita dahsyat luar biasa, ajaib bagi kita ya. Tadi malam setelah kita doa malam itu saudara saya sangat-sangat mengucap syukur ya. Tuhan itu sungguh-sungguh baik bagi kita semuanya ya. Dia seperti tadi pujian itu seperti fajar pagi hari ya, tidak pernah berhenti bersinar. Semua apa yang kita rindukan, kita doakan, kita percaya Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Amin saudara. Ya. Kita akan belajar firman Tuhan pada pagi hari ini ya. Judul khotbah kita adalah menang atas ketakutan. Ya, saudara, takut ini adalah merupakan sifat dasar dari manusia. Kalau boleh dikatakan, tidak ada manusia yang tidak pernah takut. Ya, boleh tunjuk tangan enggak siapa yang enggak pernah takut di sini? Ya, semua kita pasti pernah mengalami rasa takut. Amin, saudara. Ya, tapi yang Tuhan inginkan adalah bukan kita berada dalam ketakutan. Takut itu tidak semuanya hal negatif, saudara. Ya, saya kasih contoh, misalnya pada saat kita mau ujian, ya, pasti kita ada rasa takut kita nggak lulus, sehingga kita belajar dengan sungguh-sungguh. Ada hal positifnya dari rasa takut itu, ya, sehingga kita mati-matian, saya nggak mau nilai jelek, saya mau sukses, saya mau berhasil, sehingga kita belajar sungguh-sungguh. Tapi yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah kita tidak boleh memiliki roh ketakutan. Karena apa? Mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Mazmur 46 ayat 2 sampai 4. Ya. Oke. Kita baca sama-sama ya, dengan keras, walaupun di rumah masing-masing kita baca firman Tuhan ini dengan keras. 1, 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Amin.
Ini firman Tuhan luar biasa, saudara. Ya, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Ya, coba kita lihat dulu di mana itu ayatnya. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya, Tuhan tidak pernah memberikan kita roh ketakutan. Amin, saudara. Ya, 2 Timotius 1 ayat 7. Ya. Ya, 1, 2, 3. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita garis bawahi, saudara. Ya, Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan. Takut boleh aja, tapi jangan ketakutan. Seperti sekarang ini, saudara. Sedang pandemi COVID-19, ya. Orang semuanya dilanda ketakutan, ya. Sehingga apa? Ya, orang curiga satu sama yang lain. Ya, kalau orang datang atau kita ketemu orang ini kena nggak ya? Ini COVID nggak ya? Ini nggak ya? Mulai kita ketakutan, ya. Padahal itu sebenarnya tidak harus kita lakukan kalau kita melaksanakan prokes yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saudara. Ya, kita pakai masker, ya. Kalau sekarang dianjurkan pakai maskernya itu jangan hanya satu, tapi double, ya. Kita jaga jarak, ya. Kita sering cuci tangan pakai air sabun. Kemana-mana ya, kalau kita ini kita pakai kita bawa hand sanitizer, ya. Kita semprot gitu. Kan itu salah satu mencegah. Tapi kita jangan sampai ketakutan. Kalau kita sampai ketakutan, saudara, itu membuat kita akhirnya apa? Cemas, khawatir. Akhirnya kita stres. Aduh, jika itu terjadi, saudara, hidung. itu secara kesehatan itu membangkitkan sel darah putih kita, saudara. Ya, sel darah putih kita naik sehingga apa? Imun kita tuh turun. Ya, kemarin Pak Sianturi bilang anak-anak biar kena tetap aja makannya, biar nggak ada rasa tetap aja habis semuanya. Nah, akhirnya apa? Imunnya naik. Ya, Tuhan mau. Kalaupun misalnya Tuhan izinkan kita terpapar COVID-19, jangan kita dalam ketakutan. Amin, saudara. Ya, karena kita percaya tadi firman Tuhan yang sudah kita baca di ayat pertama tadi, Mazmur 46 ayat 2 sampai dengan 7. Ya, walaupun apa yang terjadi, saudara, ya, jangan kita takut. Ya, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saya ulang lagi ayat ketiga. Sebab itu kita tidak akan takut. Ya, kita garis bawahi ini. Sekalipun bumi berubah. Saudara, sekarang bumi berubah. Ya enggak, saudara? Ya. Kalau dulu ada itu ceritanya orang Batak, ya, yang pakai bahasa Batak. Dulu katanya kayak gitu. Tikar yang dijemur, ya. Sekarang manusia yang berjemur, ya enggak? Dulu anak-anak kalau main HP terus kita marah, ngapain sih main HP mulu, main HP mulu. Sekarang belajar harus pakai HP, ya. Dulu bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Sekarang nggak boleh ketemu, saudara, ya. Dekat-dekatan nggak bisa. Nah, ini bumi berubah. Amin, saudara. Bumi berubah. Tapi firman Tuhan katakan sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Ini luar biasa, saudara. Ya. Luar biasa. Kita tidak perlu takut akan apapun juga. Karena kita percaya Tuhan ada di pihak kita. Tuhan itu tempat perlindungan bagi kita. Amin, saudara. Amin. Ya. Luar biasa, ya. Dan kita juga lihat dalam tolong, kenapa kita merasa tolong semua di mute. Tolong semua di mute, mic-nya di mute semua, ya. Oke. Terima kasih. Ya,
Terima kasih, puji Tuhan. Ya, kita percaya firman Tuhan ini akan sangat-sangat memberkati kita. Karena memang inilah yang sedang melanda dunia saat ini. Takut, ya. Tapi saya percaya kita dikasih karunia ministry ini tidak ada kita yang ketakutan. Amin. Ya, apapun yang terjadi, kita akan menghadapinya bersama dengan Yesus. Ya, apapun yang terjadi, karena kita percaya kepada Tuhan. Inilah kunci supaya kita menang melawan ketakutan. Yang pertama adalah kita harus apa? Percaya kepada Tuhan. Ini kunci yang pertama. Supaya kita tidak dilanda ketakutan, supaya kita menang terhadap ketakutan itu. Ya, percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita supaya bisa percaya kepada Tuhan? Tentunya yang pertama, yang paling pertama adalah kita harus mengenal siapa Tuhan Yesus yang sebenarnya. Ya, saya nggak mungkin percaya dengan Pak Gabe kalau saya nggak mengenal karakternya dia, mengenal siapa dia. Ya, kita harus mengenal Tuhan, saudara. Ya, mengenalnya nggak hanya sekedar. Ya, kalau mengenal itu lebih dalam, tahu karakternya, sifatnya, seperti apa sih Tuhan kita itu. Ya, tapi kalau hanya tahu ya kita hanya sekedar tahu aja. Tahu nggak Pak Jokowi? Oh iya tahu, itu Presiden Republik Indonesia. Tapi kita nggak mengenal dia, saudara. Karena kita nggak bergaul akrab dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita supaya mengenal seseorang? Terlebih mengenal Tuhan adalah bergaul akrab dengan Tuhan. Amin, saudara. Amin. Ya, saudara. Kalau kita boleh melihat, ya contoh-contoh bagaimana murid-murid Yesus yang sekalipun mereka memang sudah melayani bersama Tuhan Yesus, saudara, tapi mereka ada saatnya mengalami ketidakpercayaan di dalam Tuhan. Ya, saya kasih contoh seperti di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita buka firman Tuhan dulu. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mungkin kita nggak usah baca semua ya, nanti jadi PR di rumah ya. Tapi intinya adalah ini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus waktu itu dia angin ribut diredakan. Ya. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Ya. Bagaimana angin ribut diredakan waktu itu. Ya, Yesus berjalan di atas air. Ya. Jadi dia berkata kepada murid-muridnya, angin ribut diredakan ya. Jadi lalu ia berkata kepada murid-muridnya waktu itu kan dia berjalan nih di atas air. Ya. Terus murid-muridnya, atau kita baca aja lah ya dari ayat ini 35 supaya lebih jelas sampai 41 ya. Saya bacakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu itu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Coba kita garis bawahi ya ayat 40. Yesus, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Nah, saudara, ini kita garis bawahi yang pertama, supaya kita boleh menang melawan ketakutan itu adalah
percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita percaya kalau kita tidak mengenal Yesus yang sesungguhnya? Nah, ini murid-murid yang bergaul sudah melihat mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan, mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan. Ya, maka itu, ya saudara, kita pun sudah pasti mengalami banyak mujizat selama ini. Ya, saya percaya setiap kita sudah banyak mengalami mujizat. Tuhan mau lewat mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan bagi kita itu sebenarnya kita lebih mengenal Tuhan. Mujizat itu terjadi ketika kita memiliki masalah, saudara. Kalau masalah itu tidak datang dalam kehidupan kita nggak akan mungkin bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Maka Tuhan izinkan masalah datang kepada kehidupan kita. Supaya kita boleh melihat kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga apa? Kita percaya kepada Tuhan. Saat kita percaya kepada Tuhan, semua yang menakut-nakutin kita itu tidak akan terjadi, saudara. Ya, hal-hal yang menakutkan, misalnya kita sakit, terus dokter vonis, umur kamu tidak akan lama lagi. Ya, mungkin Tuhan katakan umur kamu tinggal 3 bulan lagi. Tapi ketika kita percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, mujizat terjadi, saudara. Ya, kuncinya adalah kita percaya kepada Tuhan. Maka ketakutan-ketakutan itu akan hilang dari kehidupan kita. Ya, kita juga boleh melihat contoh yang kedua di Alkitab, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus juga mengalami ketakutan. Kita baca di Matius 14 ayat 22 sampai 33. Kita baca aja ya. Sama-sama supaya kita boleh melihat. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia, dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa kamu bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu, dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Ini luar biasa, saudara. Kita boleh melihat juga, ya, bagaimana murid-muridnya itu, terutama Petrus, ya, ketika dia mengikuti Yesus berjalan di atas air, ya, tadinya dia ketika nggak mikirin apa-apa, wah dia lancar aja berjalan, saudara. Tapi ketika mulai masalah persoalannya itu, angin mulai datang berhembus, dia mulai goyah. Nah, ini saudara, saat ini juga angin sedang menggoyang kita semua lewat berita-berita hoax yang terjadi. Ada yang bilang, jangan mau divaksin. Vaksin itu antikris punya. Itu hanya akal-akalannya pemerintah aja. COVID itu nggak ada. Buat apa sih kita percaya dengan COVID? Saudara, kita nggak percaya dengan COVID. Kita percaya hanya kepada Tuhan. Tapi kita juga perlu memiliki hikmat, saudara. Ya, berita-berita hoax yang lain juga, ya, bahkan dokter sendiri juga, ya, ada yang percaya, ada yang tidak percaya terhadap adanya COVID-19. Tapi
Ya, kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, ya, kita tahu bahwa memang sekarang ini sudah akhir zaman, ya. Firman Tuhan juga katakan bahwa di 2 Timotius 3 itu bahwa keadaan sekarang ini nggak akan lebih baik. Ya. Kita akan mengalami masa yang sukar, saudara. Ya. Oleh karena itu, ini tadi sebenarnya pesan Tuhan bagi kita adalah kita jangan takut, saudara. Ya, jangan kita bimbang, jangan kita ragu, saudara. Bagi kita yang sudah pernah terpapar COVID-19, ya, kami pun sekeluarga sudah pernah mengalami, saudara. Sekeluarga kami bulan November yang lalu mengalami itu, ya. Kita nggak mungkin menghindar dari situ. Tapi kita percaya Tuhan izinkan itu terjadi dan Tuhan pasti menolong kita. Asal kita jangan bimbang. Amin. Jangan kita ragu, saudara. Ya, kita juga jangan takut. Ya, sekarang lewat PPKM darurat yang diberlakukan, ya, tujuan pemerintah adalah supaya menurunkan mobilitas dan aktivitas dari masyarakat, maka diberlakukan PPKM ini. Ya, memang ini secara daging, ya. Waduh, kami nggak boleh kemana-mana. Kita sangat-sangat dibatasi. Karena apa? Memang penyebaran daripada varian Delta itu 7 kali lebih cepat, saudara. Maka pemerintah mengambil tindakan itu karena pemerintah itu sayang sama kita. Bukankah pemerintah itu adalah wakilnya Tuhan di bumi? Ya. Jadi apapun yang pemerintah ambil keputusannya, kita harus mendukung, saudara. Ya. Kalau dibilang vaksin, ayo kita ikut vaksin. Kalau dikatakan jalankan prokes kesehatan, ayo kita jalankan prokes, saudara. Ya, justru di tengah-tengah pandemi yang terjadi ini sebenarnya, ya, kalau kita mau ambil positifnya, saudara, Tuhan sedang mengizinkan kita supaya kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Ya, lebih dekat lagi kepada Tuhan. Percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, tidak khawatir, tidak bimbang, tidak ragu-ragu. Karena seperti Pak Sianturi bilang tadi malam, ya. Dia katakan, ya memang kalau hidup itu ya keuntungan, mati itu keuntungan. Kita hidup untuk Tuhan. Tapi dia masih meminta kepada Tuhan, jangan dulu sekarang Tuhan, saya masih butuh supaya anak-anak bisa saya rawat sampai besar. Ya. Oleh karena itu, saudara, jangan kita terus dilanda ketakutan. Kita percaya Tuhan menolong. Ya, Tuhan menolong keluarga Pak Sianturi, Tuhan menolong keluarga kami juga waktu kami terpapar. Kita percaya semua kita juga pasti Tuhan tolong. Apapun masalah persoalan kita, ya Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita butuhkan, saudara. Jangan takut, ya. Kunci yang kedua supaya kita menang melawan ketakutan adalah mengucap syukur. Amin. Ini kunci yang kedua. Banyak kita mengucap syukur. Ya, orang yang mengucap syukur itu pasti bersukacita, saudara. Ya, kita percaya ketika kita mengucap syukur, saudara yang terkasih, mujizat Allah lakukan. Ya, mujizat terjadi saat kita mengucap syukur. Tapi kalau kita banyak berpikiran negatif, ya, bersungut-sungut aja, ya, tidak mau bersukacita, saudara, kita akan makin lemah. Tapi kalau kita, saudara, mengucap syukur pada Tuhan, kekuatan yang baru itu Tuhan berikan. Percaya, saudara. Ya, percaya. Percaya pada firman Tuhan. Ada beberapa contoh di Alkitab. Mujizat Tuhan nyatakan terjadi lewat ucapan syukur. Ya. Yang pertama, kita akan buka di Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Yohanes 6 ayat 1 sampai 15. Oke, ini adalah bercerita bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, kalau kita lihat, kita baca dari ayat 1 sampai 15 ini, ya. Nanti agak kepanjangan, saya ambil poin-poinnya aja ya, saudara ya, supaya kita nggak terlalu lama. Ya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Saat itu, ya, Yesus selesai berkhotbah. Jadi dia lihat gini, kasihan banget ya mereka ya, sampai jam segini belum makan, gitu. Terus Yesus tergerak oleh belas kasihan.
Terus dia bilang begini ke murid-muridnya, ada apa yang ada sama kalian? Oh, yang ada sama kita hanya ini, guru, hanya 5 roti dan 2 ikan. Terus Yesus bilang begini, ya, kalau secara hitung-hitungan manusia, mana mungkin sih 5 roti, 2 ikan mengenyangkan 5.000. 5.000 itu hanya kalau kita lihat di Alkitab tercatat laki-laki, belum perempuan, belum anak-anak. Ya, 5.000 orang, 5 roti, 2 ikan. Kalau kita lihat kisah selanjutnya, malah sisa, saudara. Sisa 12 bakul. Ya. Itu karena apa? Karena ada ucapan syukur. Maka mujizat Allah terjadi. Ya. Kita bold di ayat 11, kita baca di ayat 11 ya. Yohanes 6 ayat 11. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Kita garis bawah, ketika kita mengucap syukur, mujizat terjadi. Amin, saudara. Banyak kita mengucap syukur. Ya, mau ada makanan, mau tidak ada makanan, saudara ucap syukur. Bernyanyi-nyanyi aja sama Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, saudara. Sekalipun sakit, saudara, kita ucap syukur aja. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Ya, mungkin saudara tahu beberapa bulan yang lalu saya juga mengalami kecelakaan. Tuhan izinkan. Bulan Mei kemarin saya mengalami kecelakaan. Ya, kalau boleh dikata, sampai saat ini memang masih terus pemulihan Tuhan terjadi dan saya mengucap syukur Tuhan itu baik. Dari tadinya saya tidak bisa berjalan, sekarang saya sudah bisa berjalan. Itu luar biasanya Tuhan. Ya, setiap kali rasa sakit itu, saudara, nyerinya bukan main. Namanya lutut itu bergeser sedikit aja, posisi berubah sedikit, nyerinya bukan main. Tapi saya belajar mengucap syukur, saudara. Ya, dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan terus. Ya, amin. Nah, contoh yang kedua, kita lihat lewat ucapan syukur itu mujizat-mujizat Tuhan nyatakan. Kalau kita mau lihat di Alkitab itu banyak sekali, tapi saya ambil 2 contoh saja bagaimana ucapan syukur itu boleh menghasilkan mujizat. Ya. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44. Ya. Ini bercerita bagaimana Lazarus dibangkitkan. Kita semua tahu Lazarus itu adalah saudaranya Maria dan Marta. Ya, kita tahu bahwa Maria ini adalah murid Tuhan Yesus yang pernah meminyaki, ya, bukan murid, sorry. Maria ini adalah seorang yang sangat mengasihi Tuhan, dia yang meminyaki kaki Yesus dan dia memiliki saudara laki-laki yang bernama Lazarus. Lazarus ini sudah mati, saudara. 4 hari mati. Meninggal. Nah, tapi ketika Tuhan datang, mujizat terjadi. Kita baca di ayat 41. Kita bold ya, di ayat 41. Nah, maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Amin, saudara. Amin. Ya. Lewat ucapan syukur dari Tuhan Yesus, mujizat terjadi. Lazarus yang sudah 4 hari meninggal, dibangkitkan. Amin, saudara. Amin. Apa masalahmu? Apa persoalanmu? Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih untuk masalah ini, Tuhan. Aku percaya, Tuhan Yesus, Engkau sudah menjawab doa-doaku. Aku mengucap syukur. Walaupun makanan tidak ada, uang tidak ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat makanan yang enak-enak yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat uang yang banyak yang Tuhan berikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat kesehatan yang sempurna yang Tuhan berikan. Ketika itu kita ucapkan, saudara, mujizat terjadi. Karena apa yang engkau katakan itu terjadi karena lidah kita punya kuasa.
Tuhan memberikan kita kuasa. Amin, saudara. Maka jangan mau terlena dengan masalah persoalanmu. Ya, sekalipun engkau lemah, sekalipun engkau sakit, katakan, aku kuat di dalam Tuhan. Aku sembuh, aku sehat. Katakan, amin saudara. Jangan lihat keadaanmu saat ini. Tuhan Yesus kita itu sanggup melakukan segala perkara. Yang penting, mengucap syukur senantiasa. Amin saudara. Kita boleh melihat dua contoh tadi. Bagaimana mujizat Tuhan nyatakan ketika ada ucapan syukur. Itu yang Tuhan mau dari setiap kita. Ucap syukur dengan semua yang terjadi, saudara. Karena Tuhan baik, sungguh baik, sangat baik bagi kita. Amin. Kunci yang ketiga, supaya kita tetap menang dari rasa ketakutan adalah nantikan Tuhan. Amin. Kita nantikan Tuhan. Karena kita percaya bahwa rancangan Tuhan itu selalu yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak pernah memberikan yang jelek bagi setiap kita. Ya. Kita baca Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29 ayat 11. Ini ayat yang udah sering sekali kita dengarkan. Tapi coba kita renungkan. Pagi siang hari ini dengan sungguh-sungguh. Ya, kita katakan pada diri kita. Ya. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Luar biasa Tuhan. Tuhan tahu rancangan apa yang ada pada kita. Saudara, setiap pencobaan yang kita alami nggak akan melebihi kekuatan kita. Kita percaya pada saat kita dicobai, ya Tuhan izinkan itu terjadi. Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita sanggup untuk menanggungnya. Itu tercatat, nanti boleh dibuka di 2 Korintus 10 ayat 13. Ya, pencobaan yang kita alami itu juga biasa, karena Tuhan tahu apa yang terbaik bagi setiap kita. Ya, Tuhan nggak akan mungkin kasih yang jelek bagi kita. Yang penting kita percaya kepadanya. Kuncinya kita percaya kepadanya, kita dekat kepada Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan, karena Tuhan tahu yang terbaik bagi setiap kita. Ya, coba kita buka kembali Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah 3 ayat 11, saudara yang terkasih, ini luar biasa ya. Waktu Tuhan itu waktu yang terbaik. Ya, sering kita nyanyikan itu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin kan saudara? Mungkin sekarang Tuhan belum jawab pergumulan, ya. Tapi percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik sesuai dengan waktunya Tuhan. Maka nantikan waktunya. Jangan bersungut-sungut, jangan berpikiran negatif. Ya. Amin saudara. Kita baca ya. Pengkhotbah 3 ayat 11. 1, 2, 3. Pengkhotbah 3 ayat waktu Tuhan yang terbaik di 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Ini bukan pengkhotbah. Dia membuat segala sesuatunya indah. Pengkhotbah 3 ayat 11. Oh ya. Ya. Terima kasih Pak Pendeta. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini saudara. Tuhan kasih waktu yang terbaik. Tapi kita manusia nggak bisa nyelami. Oleh karena itu kita harus menantikan Tuhan. Dengan tetap percaya bahwa rancangan Tuhan itu adalah yang terbaik bagi kita. Amin saudara. Ya, ini pesan Tuhan terlebih kita buat pada pagi siang hari ini, pada saat-saat pandemi sekarang ini, saat-saat kita menantikan apa yang Tuhan mau nyatakan. Saudara jangan mikir-mikir sampai kapan sih ini pandemi ini ya. Nggak usah bingung dengan nanti sekian tahun, nggak usah. Itu nggak usah kita pikirkan saudara. Ya. Yang penting kita pegang janji firman Tuhan. Pada saat kita diizinkan mengalami
saat ini PPKM darurat, ini yang harus kita lakukan. Mari kita baca 2 Tawarik 7 ayat 14. 2 Tawarik 7 ayat 14. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Sambil kita menantikan Tuhan, lakukan ini. 2 Tawarik 7 ayat 14. 1, 2, 3. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin, saudara. Ini luar biasa. Ya, sambil menantikan Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Jangan saling menyalahkan A dan B, menyalahkan pemerintah, menyalahkan si A, si B, si C. No. Ini yang kita lakukan. Ya, mari kita merendahkan diri kita. Kita banyak berdoa, cari wajah Tuhan, berbalik. Ayo kita minta ampun. Sadari, apa dosa kami Tuhan? Apa dosaku? Ya, ketika kita tidak menjadi pelaku firman ini, saudara, kita melanggar. Kita melanggar aturannya Tuhan, itu dosa namanya. Kita menyakiti Tuhan. Maka Tuhan ingatkan kita saat kita menantikan Tuhan memberi jawaban pada kita. Mari kita cari wajah Tuhan, berbalik dari jalan kita, ya. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa-dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Amin, saudara. Ya. Kuncinya ada di kita. Banyak kita berdoa, minta ampun. Kita berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk dunia. Kita berdoa khususnya untuk kota kita tinggal. Kita banyak berdoa, saudara, supaya Tuhan memulihkan. Bukan malah kita sibuk dengan sosial media yang gak jelas. Banyakkan waktu kita buang dengan hal yang sia-sia. Tuhan izinkan kita ada. Ayo, saudara. Ya. Ibu dan sekeluarga, ayo bapak-bapak yang ada di sini sebagai imam, setiap hari lakukan mesbah. Ya, dekat dengan Tuhan. Ya. Ibu-ibu jangan sibuk hanya nonton sinetron saja. Ya. Mari datang lebih lagi kepada Tuhan. Ini firman Tuhan jelas, saudara, kepada kita. Sambil kita menantikan Tuhan, ini yang harus kita lakukan. Merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berpaling dari jalan-jalan kita yang jahat. Ini yang harus kita lakukan saat ini. Maka Tuhan akan memulihkan kita. Ya, ayo bapak-bapak, ajak istri dan anak-anakmu, adakan mesbah, ya, menangis, meraung di hadapan Tuhan. Ya, minta ampun supaya Tuhan pulihkan kita. Kita percaya Tuhan mengasihi setiap kita. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Kita garis bawahi ini dengan sungguh-sungguh. Maka kita percaya nggak akan ada ketakutan dalam kehidupan kita. Yang ada adalah kita terus merendahkan diri lebih lagi kepada Tuhan. Ini aku Tuhan. Kalau Tuhan masih berikan saya kesempatan, Tuhan, biar saya menyenangkan hati Tuhan. Biar saya, Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman-Mu, menyelesaikan amanat agung-Mu. Ini aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Bersama dengan istri, anak-anakku, keluarga besarku Tuhan. Pulihkan kami semuanya. Itu yang harus kita lakukan. Amin, saudara. Maka berkat damai sejahtera itu yang melampaui akal dan pikiran akan memenuhi hati dan pikiran kita. Percaya, saudara. Percaya. Ya. Kami setiap malam itu selalu kami datang kepada Tuhan. Dan Tuhan izinkan kita selalu setiap hari deklarasikan Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Ayo, saudara. Dan Tuhan ingatkan saya terus untuk perkatakan firman. Perkatakan firman. Ya. Di sini jelas dikatakan Tuhan itu perlindungan kita. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Deklarasikan tiap hari, saudara. Ya, baca tiap hari.
Di situ dikatakan Tuhan, tidak ada satu tulah atau penyakit menular apapun yang bisa sampai kepadamu. Imani itu. Ya, imani itu. Dan kalaupun itu Tuhan izinkan terjadi, itu tidak akan membahayakan kita. Justru lewat itu, nama Tuhan ditinggikan, diagungkan, dipermuliakan. Kita boleh merasakan hadirat Tuhan, kita boleh merasakan mujizat Tuhan, kita boleh rasakan Tuhan, kita mengenal Dia lebih dalam lagi, kita tahu hatinya Tuhan. Itu luar biasa, saudara. Sehingga ucapan syukur itu mengalir, mujizat terus terjadi, terus kita nantikan Tuhan, maka Tuhan akan mencurahkan damai sejahteranya bagi setiap kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Biarlah firman ini sungguh-sungguh menjadi rema bagi kita. Jangan lupa, tadi sungguh-sungguh kita garis bawahi 2 Tawarik 7 ayat 14. Mari kita merendahkan diri. Mari kita terus berdoa. Mari kita terus mencari Tuhan. Mari kita terus berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Kita terus bertobat. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan pada pagi siang hari ini. Ya. Sebelum kita menutup firman Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian, satu pujian ya buat Tuhan. Nanti kita akan juga sama-sama minta urapan Roh Kudus mengalir bagi setiap kita. Saudara, kita percaya Roh Kudus itu memberikan kekuatan bagi kita. Tidak takut, sebab Kau besertaku. Amin Tuhan. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneduhkan kami Tuhan. Engkau meneguhkanku, bahkan Engkau menolong kami, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Angkat tanganmu, katakan Yesus memegangku. Yesus memegangku. Amin Tuhan.
mengalir saat ini. Kira terimalah urapan Roh Kudus mengalir, mengalir, mengalir. Darah bataka rabasyaka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terima urapan-Mu dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk urapan-Mu. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, kami yang sakit Engkau sudah menjamah setiap bagian tubuh kami yang sakit Tuhan. Kami saat ini kami deklarasikan bahwa kami sudah sembuh oleh bilur-bilur darah Tuhan Yesus. Kami Tuhan yang penuh dengan masalah persoalan, Engkau sudah mengangkat semua masalah kami Tuhan. Engkau memberikan kami damai sejahtera sukacita-Mu. Engkau berikan kami kelegaan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau terus melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Kami mau terus merendahkan diri kami. Kami mau terus berdoa. Kami mau terus mencari wajah-Mu. Dan biarlah kami terus berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami kembalikan kembali kepada hambanya.